persekutuan rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk memulaikan ibadah ini, saya undang kita sekalian untuk berdiri. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 15, berhimpun semua. Tabisan dan salam. Pertolongan kita dalam ibadah rumah tangga ini ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya, dan yang kesetiaannya tetap untuk selama-lamanya. Damai sejahtera menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Kidung Jemaat 299, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Jemaat sekalian, dipersilakan duduk kembali. Persekutuan rumah tangga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba waktunya bagi kita saat ini untuk kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang maha murah dan kekal, Allah yang kami puji, sembah dan muliakan di dalam Yesus Kristus. Di tengah-tengah persekutuan ibadah rumah tangga saat ini, kami hendak belajar dari kebenaran firman-Mu. Namun kami sadar, ya Tuhan Allah, bahwa kami memiliki keterbatasan untuk memahami kehendak firman-Mu. Itulah sebabnya kami datang di hadapan hadirat-Mu saat ini, memohon pimpinan daripada-Mu, ya Tuhan Allah. Mengaruniakan kepada kami hikmat dan kemampuan, supaya kami dapat mengerti, memahami, menghayati firman-Mu. Lalu kemudian kami akan memperlakukan firman-Mu dalam hidup keseharian kami masing-masing. Kami mohon Tuhan, bersabdalah Engkau kepada kami sekalian, selaku persekutuan jemaat-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Persekutuan rumah tangga yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 13 sampai ayat yang ke-22. Sekali lagi 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu? Jika kamu rajin berbuat baik, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang menfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamanya amin. Saudara-saudara, persekutuan rumah tangga yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita telah membaca satu perikop firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 13 sampai 22. Dengan judul perikop pembacaan, menderita dengan
sabar. Persekutuan rumah tangga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Penderitaan adalah kata yang sangat tidak disukai oleh semua orang. Jika kita ditanya, apakah kita suka tentang penderitaan? Pastilah kita akan menolak. Namun penderitaan merupakan realitas kehidupan yang akan selalu diperhadapkan kepada kita. Entahkah suka atau tidak suka. Nah, sesungguhnya saudara, tidak ada seorang pun yang menginginkan penderitaan. Setiap kita ingin bebas dari penderitaan dan berusaha untuk keluar dari yang namanya penderitaan itu. Namun perlu kita ingat bahwa selama kita bersiarah, menumpang di dunia ini, akan selalu ada proses hidup yang diizinkan Tuhan. Yang di dalamnya ada tantangan, ada pencobaan, ada kesulitan-kesulitan, ada pergumulan, dan lain-lain sebagainya. Namun tahukah kita saudara, bahwa firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Apa artinya kalimat firman Tuhan ini, saudara? Artinya bahwa semua bentuk penderitaan, apapun bentuknya, itu adalah hal yang biasa, yang masih dapat kita tanggung. Apa sebab? Karena Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang konsisten dengan janji penyertaannya. Dialah yang akan memberikan jalan keluar saat kita mengalami pencobaan dan penderitaan hidup. Sebagaimana saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saat ini semua orang sedang bergumul, semua bangsa-bangsa sedang bergumul, sedang mengalami penderitaan yang begitu berat akibat pandemi COVID-19. Kemana kita akan berlari di tengah situasi dan kondisi yang sangat memprihatinkan saat ini? Tentu saudara-saudara, persekutuan rumah tangga yang dikasihi Tuhan. Ada 4 hal yang harus kita lakukan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sangat memprihatinkan saat ini. Yang pertama, kita berdoa. Yang kedua, berserah. Yang ketiga, bersabar. Dan yang keempat, bersyukur. Persekutuan rumah tangga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagian firman Tuhan yang kita baca pada saat ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat yang tersebar di seluruh bagian utara Asia Kecil, yakni Pontus, Bitinia, Kapadokia, dan Galatia. Mereka adalah jemaat-jemaat yang mengalami banyak tekanan, penganiayaan karena percaya kepada Yesus Kristus. Kehidupan mereka ditandai dengan kesusahan, penderitaan, dan kesengsaraan. Di tengah-tengah masyarakat, mereka merupakan hamba yang tidak dapat bergerak dengan bebas,
diperlakukan dengan semau-maunya oleh tuan atau majikan mereka. Namun Rasul Petrus mengingatkan mereka supaya tetap tunduk kepada majikan dan tetap berbuat baik. Sebagaimana penekanan Rasul Petrus dalam pembacaan kita saat ini. Dari ayat 13, 14, 15, 16 dan ayat yang ke-17. Hidup sebagai orang percaya tentu saja tidak lepas dari penderitaan. Penderitaan karena berbuat baik, penderitaan karena hidup dalam kebenaran. Sebab penderitaan karena berbuat baik adalah konsekuensi mengikut jejak Yesus. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Ayat 17 bacaan kita. Ingatlah jika kita sudah hidup dalam kebenaran, kita disebut berbahagia. Sebagaimana ayat 14. Bahkan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 19, penderitaan karena perbuatan baik adalah kasih karunia Allah. Mungkin ketika saudara hidup sesuai standar firman Tuhan, yaitu hidup saleh, hidup kudus, berbuat baik, seringkali kita dibuli dengan kata-kata seperti ini. Kamu sok suci, sok baik, sok saleh, dan lain sebagainya. Saudara, ketika orang melontarkan perkataan yang demikian, kita tidak perlu marah, tetapi tetap lakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Karena justru orang-orang yang mengataimu seperti itu akan dipermalukan oleh fitnahan perbuatannya sendiri. Sebagaimana di ayat yang ke-16. Ingatlah bahwa Kristus telah memberikan teladan hidupnya bagi kita, saudara-saudara. Sebagaimana firman Tuhan yang diungkapkan di dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 23 sampai 24 bagian B. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Persekutuan rumah tangga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya tidak tahu dengan pasti penderitaan apa yang dialami oleh Bapak, Ibu, saudara-saudari karena mengikut Yesus. Mungkin kesesakan dalam rumah tangga, mungkin penindasan di tempat saudara bekerja, mungkin penyakit yang tak kunjung sembuh, atau mungkin juga kita mengalami bersama penganiayaan sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tapi biarlah kita mengingat bahwa penderitaan yang kita alami karena perbuatan baik dan hidup dalam kebenaran itu adalah kasih karunia Allah dan kebahagiaan. Sehingga kita tetap sabar menanggung penderitaan itu. Dengan demikian hidup kita memuliakan Allah. Terpujilah Kristus. Amin. Kita sambut pemberitaan firman Tuhan ini dengan melakukan kidung jemaat 51 ayat 1 dan 2 kitab suci hartaku. Kyrie
persekutuan rumah tangga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai respon kita terhadap firman Tuhan yang kita dengar hari ini, serta ungkapan syukur kita kepada Allah atas semua berkat-Nya, marilah kita membawa persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dalam kitab Ulangan 8 ayat 10. Demikian, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Sambil kita memberikan persembahan syukur kita menyanyi dari Kidung Jemaat 389, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku. Di mana-mana diriku diasuhnya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu, arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Saudara-saudari persekutuan rumah tangga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa, kita bersyafaat. Terpujilah Engkau Tuhan, yang telah memberikan kami waktu, kesempatan yang indah dan baik, untuk kami boleh bersekutu memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Sebab sesungguhnya Tuhan, Engkaulah Allah kami di dalam Yesus Kristus, yang layak untuk menerima pujian, pengagungan dari setiap kami, orang-orang yang telah menerima keselamatan daripada-Mu. Dalam persekutuan ibadah rumah tangga saat ini, kami telah membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kiranya Tuhan, meteraikan firman-Mu itu di dalam hati dan kehidupan kami, serta mampukan kami sebagai umat milik kepunyaan-Mu untuk mewujud nyatakan kebenaran firman-Mu dalam hidup keseharian kami masing-masing. Baik kami sebagai kepala rumah tangga, kami sebagai ibu rumah tangga, kami sebagai orang tua, pun kami sebagai anak-anak. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, sungguh
di tengah-tengah pesiarahan kami di dunia ini. Seringkali kami diperhadapkan dengan berbagai tantangan, pencobaan, penderitaan, dan lain sebagainya. Dan manakala kami diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang memprihatinkan itu, kadangkala Tuhan kami kecewa. Dan karena itu ya Bapa yang kekal di surga, ketika pun kami telah hidup dalam kebenaran firman-Mu, kami hidup dalam kesucian, kami hidup dalam kesalehan, kami hidup dalam kebenaran-Mu, sering pula kami mengalami penderitaan. Tetapi biarlah Tuhan, kami menderita karena berbuat baik, bukan menderita karena kami berbuat jahat. Engkau yang mengajarkan kami Tuhan, untuk supaya kami sebagai umat kepunyaan-Mu yang telah Engkau selamatkan, untuk kami tidak marah ketika orang-orang lain mencibir kami, karena kami hidup sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa orang-orang yang demikian pun akan dipermalukan oleh karena perbuatan dan fitnahan mereka sendiri. Terima kasih Tuhan, Engkaulah teladan bagi kami, untuk kami tetap hidup melakukan kehendak-Mu, sehingga Engkau dipermuliakan di dalam hidup dan kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu yang sedang beribadah rumah tangga di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, dengan kehadiran-Mu, kami semua sebagai jemaat-Mu dapat mengalami sukacita, kebahagiaan yang asalnya daripada Tuhan. Bapa yang kekal di dalam surga, karena itu berkatilah kehidupan rumah tangga, keluarga kami masing-masing. Baik kami sebagai suami, kami sebagai istri, kami sebagai orang tua, kami sebagai anak-anak. Peliharalah kehidupan kami sekalian Tuhan. Kuatkan dan sehatkan kami, bahkan mampukan kami masing-masing untuk dapat menjalani kehidupan yang Engkau karuniakan bagi kami masing-masing. Biarlah senantiasa sukacita dan damai sejahtera Allah menyertai dan mewarnai perjalanan hidup keluarga, rumah tangga kami masing-masing sebagai warga jemaat-Mu. Demikian Tuhan, kami berdoa bagi anggota jemaat yang saat ini Tuhan, mereka sedang dalam pergumulan oleh karena sakit, tetapi juga pergumulan karena duka cita yang sedang mereka alami saat ini. Kami mohon Tuhan, lawat mereka, berkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka pakai, agar kesembuhan menjadi bagian milik mereka. Mereka yang berduka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi, nyatakan penghiburan-Mu bagi mereka Tuhan. Kuatkan dan teguhkan iman mereka. Demikian Tuhan kami berdoa bagi anggota jemaat yang sudah lanjut usia. Tuhan tolong berkati kehidupan mereka masing-masing.
Mampukan mereka untuk menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Juga jemaat-Mu, baik para janda, duda, anak yatim, berkati mereka masing-masing Tuhan. Kiranya juga Engkau akan senantiasa menyatakan perlindungan-Mu, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Berkatilah juga Tuhan akan setiap usaha, pekerjaan mereka masing-masing. Apapun profesi mereka, mampukan mereka untuk dapat mengerjakannya, sehingga di sana berkat-Mu tetap teralami di tengah-tengah kehidupan mereka. Mereka mampu untuk mengucap syukur kepada Engkau, karena Engkau Tuhan sumber berkat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Allah. Juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai. Engkau berkati bangsa kami Tuhan. Bahkan saat ini kami sedang dalam pergumulan yang berat karena pandemi COVID-19. Kami mohon Tuhan Allah, Engkau kiranya juga memberkati bagi mereka yang berkarya di bagian kesehatan, para medis yang ada di garda terdepan. Tolong Tuhan perlindungan-Mu bagi mereka di tengah-tengah tugas tanggung jawab pelayanan bagi masyarakat. Karena itu ya Bapa di dalam surga, mereka yang terinfeksi COVID-19 dan sedang dirawat di seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia, kami mohon Tuhan lawatan-Mu atas mereka, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan yang kami yakini itu asalnya daripada Tuhan. Keluarga-keluarga mereka yang saat ini cemas, takut dan khawatir akan kondisi sanak saudara mereka yang sedang terinfeksi COVID-19 dan dirawat di rumah sakit. Teguhkan Tuhan, kuatkan iman mereka. Berdoa kami Tuhan untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Engkau Tuhan Allah memberkati mereka sebagai wakil-Mu di muka bumi ini. Hikmat bijaksana kiranya senantiasa teranugerah bagi mereka, sehingga dengan sungguh-sungguh mereka dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka sebagai wakil-Mu di muka bumi ini. Dan biarlah Tuhan melalui mereka senantiasa tersalurkan bantuan-bantuan bagi mereka yang membutuhkan, sehingga nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Allah. Saat ini kami sebagai persekutuan rumah tangga telah memberikan persembahan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Kuduskan dan berkati persembahan kami ini, sehingga dapat menunjang pekerjaan, pelayanan di tengah-tengah persekutuan Jemaat GPID Peniel Palu. Tuhan kami mohon, ajar dan ingatkan kami, supaya kami tahu untuk mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa di sorga. Seluruh keberadaan hidup kami sebagai satu persekutuan keluarga Allah, kami tetap serahkan sepenuhnya perjalanan hidup kami ke depan di dalam pimpinan dan pengaturan Tuhan. Dan kami sadar Tuhan, di tengah-tengah kami mengisi kehidupan yang Engkau anugerahkan itu, seringkali kami
tidak taat dan setia kepadamu. Kami menyakiti perasaan sesama kami. Ampuni kami Tuhan, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak tebusan darah-Mu. Terpuji kekal nama-Mu ya Tuhan Allah. Inilah doa syukur, syafaat kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, persekutuan rumah tangga yang kekasih, di dalam Yesus Kristus kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Karena itu saya undang kita berdiri dan kita menyanyikan Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar palingnya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudara, persekutuan rumah tangga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan dan hiduplah dalam damai sejahtera, serta lakukanlah firman-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat sekalian, disilakan duduk kembali. Dengan demikian ibadah rumah tangga saat ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.